Alur cerita anime Shadow House bagian kedua. Cerita berlanjut, para peneliti di sana ngahuleng karena John dengan sengaja membuka tempat penelitian mereka. Kemudian Oliver menangkap Emilico dan diperiksa olehnya. Rupanya mereka akan meneliti Emilico dan memberikan kopi tubruk kepadanya. Terlihat Lydia dan Lydie cukup kasar kepada mereka berempat. Dijelaskan oleh Oliver kalau mereka pindah lokasi lab yang sebelumnya berada di ruang utama. Karena ruangannya terlalu sempit, mereka pun pindah ke gubuk Riot tersebut. Kemudian Emilico menggunakan pakaian hitam untuk dilakukan penelitian. Kate pun diberitahu oleh Oliver tentang alat pembersih jurik. Sementara itu Emilico sedang bermain bola lempar. Para bayangan pun melihat galeri alat pembersih jurik. Kemudian Kate membahas soal insiden jurik kepada Oliver. Sayangnya Oliver tidak tahu menahu soal insiden jurik tersebut. Namun dia yakin masalah berasal dari seorang lelaki. Dijelaskan oleh Oliver kalau area khusus bocah itu dikelola oleh para pembawa bintang. Setelah itu Oliver memberikan sebuah minyak nyong-nyong. Rupanya beda orang, beda efek, dan membuat bau bagi Benjamin. John akan mengambil satu botol minyak nyong-nyong tersebut, namun dilarang oleh Lydia. Tak terasa, malam pun akan poek. Oliver memberikan sebuah kunci rahasia menuju lab lamanya. Singkat waktu, Kate pun pergi menuju kamar Patrick. Dia pun menyelinap menggunakan jubah demi menghindari penjaga. Sesampainya di kamar Patrick, Kate menjelaskan kalau ada pelaku di tempat lain. Namun Patrick tidak mau ikut campur masalah tersebut. Tapi Kate menjelaskan kalau bisa menemukan pelaku tersebut. Pembawa bintang akan memperhatikan mereka. Akan tetapi para bayangan di sana merasa kurang slow. Maka dari itu, Kate memikirkan agar para bayangan bisa enjoy mengobrol dengannya. Kate pun mengambil jelaga milik John. Dia buat sebagai boneka. Akhirnya Patrick dan Louis pun ikut membantu Kate. Emilico mempersiapkan dirinya untuk ekspedisi malam hari. Emilico mengajak Shaun pergi ke atap gedung tersebut. Mereka berdua duduk ngajedok di atas atap yang berbahaya itu. Emilico pun curcol kalau dia khawatir dengan dirinya yang sebenarnya adalah manusia. Dia saat ini tidak ingat apapun dengan kejadian masa lalunya. Shaun pun juga sama, tidak ingat dengan masa lalunya. Shaun juga kepikiran kalau sebenarnya dia ingin keluar dan kembali ke kampung. Jika keluar dari tempat tersebut, Emilico ingin bercocok tanam, bukan adu gabrut dan membuat kue. Sementara itu, Shaun, dia ingin menjadi seorang pebisnis. Shaun juga mengatakan kalau bayangan itu dibesarkan untuk meniru manusia. Kegagalan debut Ram menjadi sebuah misteri bagi Emilico. Shaun juga menyadari kalau para penjaga itu adalah boneka hidup yang kehilangan bayangannya. Emilico berencana akan membuka cadar mereka. Akan tetapi Shaun melarangnya karena beresiko tinggi. Setelah itu mereka berdua menikmati bintang gemerlap pada malam yang poek itu. Bagaikan sedang bobogohan, Emilico teringat sebagai seorang manusia sesungguhnya. Kembali ke dalam ada seorang jurik. Jurik itu lalu merebut sebuah peta yang dipegang Emilico. Langsung dia pun ngalengit begitu saja. Singkat waktu para boneka hidup di sana berkumpul. Rupanya ada acara pesta abok-abokan kopi tubruk. Setelah mendapat jatah kopi tubruk, Emilico pun terlihat seperti sedang kesurupan. Menyadari Emilico tidak sadar, Kate pun berusaha membanjurnya dengan air segalon. Kate menyadari kopi tubruk itu disajikan dan dibuat dari bagian Tuan Agung. Dia juga menyadari ada kekuatan jelaga yang mempengaruhi emosional. Di sisi lain, John dan Shaun mencari informasi ke Jeremiah. Sampainya di tempat penelitian, John pun membuka kurungan yang berisi jurik jelaga. Dia pun ditahan dan rupanya Jeremiah menyedot jelaga milik John untuk eksperimen. Dari data dijelaskan jelaga yang mengendap akan berubah menjadi abu. Jika dibiarkan, jelaga itu akan menumpuk dan bermasalah apabila tingkat kepadatannya tinggi. Jeremiah pun membantah tuduhan John soal tersangka pembuat jurik yang meresahkan. Akhirnya pada pertemuan dengan Patrick itu mereka berempat membuat sebuah ikatan sebagai rekan. Sementara itu Lau dan Louis menemui seorang pria. Berbekal dengan wajah cunihinnya, membuat pria itu terkesima.
Akhirnya Louis menanyakan hal sesuatu apabila setelah dewasa. Di kamarnya Louis juga tidak sabar, rasanya ingin menjadi dewasa. Kemudian Lou dan Louis menemui Marie-Rose di depan kamarnya. Dia rupanya menanyakan apabila diundang akan bersama dengan Tuan Agung. Dan diceritakan oleh Marie-Rose kalau sudah dewasa akan tinggal di sana dan tidak akan kembali ke ruangan sebelumnya. Selain itu, nama-nama yang menjadi dewasa tersebut adalah privasi. Kemudian Lou dan Louis menemui Benjamin yang sedang olahraga. Akan tetapi dia diancam oleh Benjamin bersama John untuk tidak mengganggu para pembawa bintang. Dijelaskan oleh Benjamin kalau dia sedang menggunakan mesin untuk semakin six-pack. Rupanya mesin itu dibuat oleh Oliver. Louis juga menanyakan apakah dia sudah mendapatkan undangan dari Tuan Agung. Sayangnya Benjamin tidak tahu. Setelah itu Lou ditantang dengan Ben untuk melakukan push-up. Terlihat Lou tidak terlalu kuat. Lalu giliran Louis juga ikut ditantang bersama dengan Benjamin. Saat akan kembali ke kamar, Lou pun kelelahan dan Louis pun menyadarinya. Sementara itu Patrick pun membahas soal bantuannya dengan Kate. Akan tetapi menurutnya tidak merugikan bagi dirinya sendiri karena itu adalah masalah Kate. Singkat waktu, Patrick pergi ke sebuah perpustakaan. Mereka bertemu dengan Mia. Mia menyadari kalau Patrick suka dengan seseorang. Dia pun berpesan untuk berhenti memisahkan diri dari boneka hidupnya. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah taman. Margaret pun ingin menghampiri mereka berdua karena tanaman tersebut dirawat olehnya. Setelah itu Patrick pun diberikan bunga oleh Margaret dan membawanya ke kamar. Tanpa diduga mereka bertemu dengan para gadis. Lalu Patrick pun menyadari kalau Emilico punya batin tersendiri. Saat Kate dan Emilico berdua, ada petugas membawa si kembar Mirabelle yang kesurupan. Kate pun menyadari kalau ada aroma parfum pada Mirabelle. Rupanya itu adalah udara parfum minyak nyong-nyong yang penting bagi Shadow. Kemudian Kate pun melakukan pertemuan lagi. Dia pun merasa geram karena John belum datang pada pertemuan itu. Dari laporan yang dibuat oleh Louis, ada beberapa daftar Shadow yang memiliki jelaga cukup banyak. Selain itu diketahui kalau Henry dan William tidak bisa memproduksi banyak jelaga. Sayangnya belum ditemukan informasi satupun Shadow bernama Christopher, yang menurut Kate umurnya lebih tua dari Barbara dan Marie-Rose. Kemudian mereka bertiga kepikiran dengan Douglas dan Marie-Rose yang bisa jadi akan mengganggu ketertiban para pembawa bintang. Tanpa diduga, John pun datang ke pertemuan tersebut. Sesampainya di pertemuan itu, John pun menjelaskan bagi yang memiliki volume jelaga tinggi dapat membuat juri. Hal itu berdasarkan informasinya dari Jeremiah. Sayangnya, asumsi yang telah dibuat Kate akhirnya salah. Setelah lihat laporan itu, betapa terkejutnya John kalau Barbara dan Marie-Rose bersekongkol. Setelah itu, Kate pun membuka peta yang rupanya sudah dicoret oleh juri. Di peta itu terdapat clue tambahan untuk mencari informasi. Kate bersama John pergi ke sebuah taman bunga sesuai pada peta. Mereka berdua pun kokoreh tanah pada taman itu. Lalu di dalam tanah itu ada sebuah botol berisi petunjuk rahasia. Singkat waktu malam pun poek, Kate bersama John pergi menemui jurik itu. Kate pun merasa resah karena jurik itu selalu bergentayangan dan menemui Emilico. Jurik itu lalu menyadari keberadaan Kate yang begitu istimewa, karena Kate selalu menganggap remeh orang lain dan memiliki kenangan indah di dalamnya. Kenangan yang dimaksud adalah kenangan sebelum meniru manusia. Dijelaskan olehnya kalau Shadow House itu adalah rumah penculik para manusia. Kate pun marah sampai-sampai keluar angin gelembung. Kate pun berencana ingin mengubah semuanya. Dan akhirnya jurik itu melepas jubahnya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.